dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba kita di sesi dialog spesial topik berita edisi hari Senin 30 Desember 2024. Kita sudah terhubung dengan narasumber kita, Bang Nuim Hayat di ujung telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengarannya segar sekali nih, Mas. Segar sekali. Tapi nggak tahu ya kita di belakang suara ini seperti apa gitu ya, suara rakyat Indonesia nih. Bang Nuim, kita ini di pekan terakhir nih, di pekan terakhir, Senin terakhir di tahun 2024 gitu ya. Tinggal berapa hari lagi kita menuju ke 2025. Bang Nuim, semoga ini selalu sehat ya. Saya nggak tahu Bang Nuim nih 2025 udah masuk usia berapa Bang Nuim nanti? Insya Allah 97 lah kalau masuk ke 2025 akan 97. Insya Allah. Insya Allah. Masih bisa terus mengudara nih, atau ketemu terus gitu ya, sama pendengar di udara ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ya. Bang Nuim, kita akan menyoroti beberapa hal dari dalam dan juga luar negeri. Tadi saya tanya tentang usia, berarti kan pengalaman Bang Nuim ini pasti panjang sekali. Karena saya ingin bertanya tentang ini orang-orang lawas nih Bang Nuim ya. Salah satunya adalah mendiang Presiden Jimmy Carter, Bang Nuim. Di Ahad lalu meninggal di usia 100 tahun sebagai mantan presiden yang dikenal oleh sebagian rakyat dunia. Bagaimana komitmennya terhadap hak asasi manusia dan juga perdamaian global kan Carter ini begitu dilihat gitu ya, apalagi dukungannya tentang Palestina, juga kritiknya terhadap kebijakan Israel gitu ya, menjadi aspek-aspek yang diperhatikan oleh kaum muslimin, apalagi yang fokus dalam pembebasan Palestina. Apalagi ada kalimatnya ketika mengatakan bahwa Palestina itu memang terjadi apartheid dan lebih parah daripada Afrika Selatan. Sebagai pejuang atau sebagai relawan dan juga fokus media ini terhadap perjuangan Palestina dan Al-Aqsa, kita melihat sosok seperti mantan Presiden Jimmy Carter di Amerika ataupun di Barat sepertinya jarang gitu Bang Nuim ya. Bagaimana sebenarnya tokoh-tokoh ini tuh bisa, mereka tuh terbuka matanya, terbuka hatinya. Nah, mengawali pembicaraan kita ingin cerita dari Bang Nuim tentang Jimmy Carter, gimana nih Bang? Iya, kebetulan ini Jimmy Carter ini kan seorang petani sebenarnya. Dia ini seorang petani, jadi dan dia juga seorang yang pada agamanya sangat taat. Sehingga dialah orang yang pernah, kalau tidak salah, mengakui saya telah melakukan zina di dalam hati, katanya, bukan dalam perbuatan, tapi zina di dalam hati ini orang. Cuma kelemahannya pada waktu itu dia cuma satu periode tidak terpilih kembali, dia dikalahkan oleh Ronald Reagan kalau saya tidak salah. Hanya satu kali dia terpilih, habis itu tidak terpilih. Memang dia orang yang sangat punya perhatian terhadap peri kemanusiaan. Dia berani mengatakan sesuatu yang begitu negatif tentang Israel ini yang membahayakan sebenarnya. Oleh sebab itu sejak itu boleh dikatakan, atau sebelum itu juga banyak presiden di Amerika yang tidak berani, termasuk Obama yang paling takut. Obama paling takut mengucapkan sesuatu yang seakan-akan menyindir atau mengkritik Israel. Dia paling tidak berani. Ini terus harus kita akui. Sebab soalnya begini, ada satu pandangan, satu dugaan, benar atau tidak, wallahu a'lam bishawab, barangkali ini mesti diperiksa lagi, mesti diteliti ya. Karena katanya pernah Presiden Amerika, satunya Presiden Amerika yang orang Katolik pertama yang menjadi Presiden Amerika, yaitu John Kennedy, yang kemudian dibunuh dalam tahun 1963 kalau saya tidak salah ya. Bulan November 1963 ditembak mati di Texas, di Houston, Texas. Dia pernah mengatakan ketika diberitahu bahwa Israel itu sebenarnya punya persenjataan nuklir, itu melanggar undang-undang internasional, hukum internasional. Maka dia mengatakan itu tidak boleh, itu harus dimusnahkan karena itu melanggar hukum internasional. Tidak lama setelah itu, apakah secara kebetulan atau memang sudah diatur, dia tertembak mati, dia diasasinasi. Jadi mungkin karena ini banyak presiden yang lainnya tidak begitu berani untuk mencela Israel, apalagi menuduh Israel waktu itu melakukan suatu pelanggaran terhadap hukum internasional. Jadi mereka khawatir. Nah, Jimmy Carter ini
kesalahan dia pada kelemahan dia adalah ketika waktu dia menjadi presiden, kebetulan disitulah berdiri Republik Islam Iran. Kita mengetahui kan selama berapa 444 hari para diplomat Amerika itu di dalam tanda kutip disandra oleh Iran. Nah, dia mengirimkan satuan tugas waktu itu untuk menyelamatkan dengan menggunakan kekerasan. Tetapi apa boleh buat, satuan tugas itu mengalami beberapa kendala, antaranya kalau tidak salah salah satu helikopter mereka itu rusak, jatuh dan lain sebagainya. Menariknya, ketika Jimmy Carter mengirimkan satuan tugas ini, satu-satunya pihak asing yang mengetahui adalah Mossad Israel. Yaitu dinas intelijen Israel. Mereka mengetahui bahwa kemudian pasukan yang dikirimkan oleh Jimmy Carter ini mendarat di sebuah pulau tidak jauh dari Iran dan lain sebagainya. Akhirnya singkat cerita, kegagalan. Dan setelah dia tidak menjadi presiden, Jimmy Carter ini banyak berjasa dalam menegakkan hak asasi manusia. Banyak, misalnya pemilihan-pemilihan umum di mana dia ikut terlibat untuk memastikan bahwa pemilihan itu adalah jurdil, begitu kira-kira. Jadi jasanya sangat luar biasa. Bukan cawe-cawe ya, bukan orangnya sangat baik. Nah, orangnya baik. Orangnya dianggap, dikatakan betul-betul punya peri kemanusiaan dan memang sangat dekat dengan hak asasi manusia. Oleh sebab itu mendapatkan penghargaan. Cuman ya itulah, orang baik itu rupanya hanya bisa satu kali saja menjadi presiden satu periode. Jadi ada yang mengatakan, ya itulah, orang baik seperti Habibie di Indonesia bukan saja baik, tapi pintar. Dikatakan dia akhirnya didepak karena antara lain, ini menarik, kalau boleh sih, antara lain, kenapa dia katanya seakan-akan menyerahkan Timor Leste kepada rakyat Timor Leste. Jadi dalam hal ini kita harus jujur. Saya pertama kali jumpa setelah dia menjadi Menteri Luar Negeri, Adam Malik almarhum, itu di Canberra. Dia berkunjung sebagai Menteri Luar Negeri. Dan kami ngomong lama. Sampai jam 2 pagi. Bicara sampai jam 2 pagi. Dan dia tidur sebentar, bangun, dia udah segar bugar, saya sudah teler. Dan dia mengatakan kepada saya, kau jangan macam-macam. Dia bicara bahasa Medan ya. Karena ini Adam Malik ini tidak mau sekolah Belanda. Jadi dia praktis hanya sekolah, waktu itu disebutkan SR, sekolah rakyat ya. Maksudnya kelas 6 SD lah, sampai SD. Kemudian dia pernah menjadi, kalau tidak salah, menjajakan kopiah di Tanjung Priok dan sebagainya. Tapi dia bersikeras tidak mau belajar di bawah pendidikan Belanda. Dan dia mengatakan kepada saya, kau jangan macam-macam kau. Jangan angkat-angkat itu, maksudnya melalui radio Australia. Jangan angkat-angkat itu persoalan Timor Delhi. Dulu istilahnya Timor Delhi. Jangan kau angkat-angkat soal Timor Delhi itu. Itu bukan urusan kita. Itu bukan kita punya. Kita nggak mau tahu itu semua. Itu Portugis, kita bukan Belanda dan sebagainya. Itu yang dia katakan kepada saya. Jadi dia mengatakan, jangan kita tidak mau karena itu nanti ibarat tongkat membawa rebah, itu bikin kita celaka. Akhirnya oleh Menteri Luar Negeri kita, ahli Alatas mengatakan kerikil dari dalam sepatu. Almarhum Pak Harto juga kemana-mana, saya ingat waktu dia ke Zimbabwe atau kemana ditanya itu mengenai Timor Leste, itu kerikil di dalam sepatu. Karena tidak ada apa-apanya. Pertama, cuman ketakutan pada waktu itu, setelah Amerika dikalahkan oleh Vietcong, maka disangsikan, ini bahaya ini, karena Fretilin dianggap sebagai aliran kiri, komunis. Maka Pak Harto dibujuk, ingat, Indonesia masuk ke Timor Leste, masuk ke Timor Timur setelah Presiden Gerald Ford dan Kissinger kalau saya tidak salah berkunjung ke Jakarta. Begitu mereka berangkat, Indonesia masuk. Dan Benny Murdani sendiri mengatakan belum pernah dalam sejarahnya TNI kehilangan begitu banyak prajurit seperti dalam Operasi Saroja. Kalau tidak salah saya namanya Operasi Saroja. Dan itu malu, peristiwa Santa Cruz di Timor Leste itu sangat memukul kita. Bukan itu saja, Bung Angga. Ketika kita memiliki 18.000 aparat, TNI, BRIMOB dan lain sebagainya, tidak bisa mengamankan Timor Leste pada waktu itu. Tahu-tahu Australia dengan hanya 7.000 tentara aman. Dalam 2 hari, 3 hari aman. Nah, itu kan, kalau dalam hal ini barangkali ada keterangan dari Jenderal Kiki Shanekri, kalau saya tidak salah, yang barangkali juga menyayangkan apa yang terjadi di Timor Leste. Itu bukan kita punya. Kalau Irian, kemudian almarhum Gus Dur ditukar kembali menjadi Papua,
kalau itu memang merupakan bagian dari Belanda, penjajahan Belanda. Tapi Timor Leste itu berapa ratus tahun di bawah Portugis, tidak ada apa-apanya. Saya jumpa orang-orang Timor Leste itu yang mengatakan selama Portugis itu hanya ada satu jalan yang beraspal di Dili itu. Bayangkan katanya, kayak begitu. Dan kita tidak perlu masuk ke situ karena seperti dikatakan oleh Benny Murdani, belum pernah TNI kehilangan begitu banyak prajurit seperti waktu memasuki Timor Leste karena tidak ada koordinasi antara AURI, antara ALRI, antara TNI dan sebagainya. Sementara Fretilin punya senjata-senjata NATO karena Portugis merupakan anggota NATO. Jadi itulah kejadian yang bisa saya ingat bicara mengenai soal Jimmy Carter merembet kemana-mana. Jadi inilah orang yang baik seperti Habibie itu ya didepak, ya sudah dia juga keluar, tidak menjadi persoalan. Kalimatnya yang disorot oleh media adalah apartheid di Palestina lebih kejam daripada Afrika Selatan. Iya, itu jauh sebelumnya dia sudah mengatakan. Itu jauh sebelumnya. Karena bagaimanapun di Afrika Selatan itu kan dia dikelilingi oleh negara-negara Afrika yang tidak begitu bersahabat dengan apartheid yang dilakukan oleh. Ini kan apartheid ini disahkan secara moral oleh waktu itu yang disebutkan Gereja Reformasi Belanda. Seakan-akan mereka seperti yang terjadi di Amerika bagian selatan, di mana dikatakan yang hitam itu adalah iblis, adalah setan dan sebagainya, yang putih itu adalah malaikat. Jadi ditentukan oleh warna begitu rupa. Sehingga apartheid di Afrika Selatan itu, kalau seorang, maksudnya ada sepasang suami istri, dua-duanya kulit putih. Tapi dari 4 orang anaknya itu ada satu yang warnanya agak gelap sedikit kulitnya. Itu tidak bisa pergi ke sekolah yang sama. Apartheidnya sampai begitu. Tetapi apartheid yang ada di di Israel itu sangat luar biasa. Dan kita mesti juga mengingat bahwa apartheid yang pernah dikutuk oleh umat manusia itu tidak mau dikutuk oleh Presiden Amerika yang menggantikan Jimmy Carter, yaitu Ronald Reagan. Ya, sedangkan jadi ada semacam pembelaannya. Sekarang kita melihat bagaimana Israel itu dibela mati-matian oleh Amerika, sehingga ironclad istilahnya oleh Joe Biden itu ironclad itu seakan-akan ditutup dengan pakaian besi itu ditutup begitu ketatnya. Amerika itu membela Israel. Apakah sekarang orang mau menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Israel sekarang ini dia menangkap misalnya seorang direktur rumah sakit dan orang sudah menganggap biasa. Kematian bayangkan seorang anak, seorang bayi berusia 20 hari tewas karena kedinginan. Bisa dibayangkan itu betapa sakitnya kedinginan itu. Mungkin di Indonesia orang payah membayangkan merasa dingin itu kayak apa. Tapi bayangkan seorang anak umur 20 hari tewas karena kedinginan. Bagaimana kekejaman itu? Inilah yang kadang-kadang kita mengherankan bahwa dunia ini semakin lama bukannya semakin etis, tetapi etika itu nampaknya di mana-mana hilang. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Frans Magnus Suseno baru-baru inilah ketika keluar putusan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh orang yang menjadi ipar dari Jokowi. Itu Frans Magnus dalam tulisannya di Harian Rakyat Merdeka, kalau saya tidak salah, mengatakan bahwa apabila seorang manusia telah kehilangan etikanya, maka dia bukan lagi manusia. Dia sudah tidak lagi bisa disamakan dengan manusia. Nah, inilah yang terjadi sekarang ini di Israel sana. Dan sekarang tak ada lagi mantan presiden ataupun pejabat-pejabat di Amerika yang berani mengkritik Israel, ya. Tak ada lagi. Oh, tidak berani, mereka takut sekali. Karena seperti yang saya katakan tadi, apa yang dilakukan oleh Kennedy itu dikatakan tapi belum bisa dibuktikan. Itu yang mereka menjadi salah satu penyebab kenapa dia diasasinasi. Satu-satunya presiden Amerika yang sebetulnya berani menegur Israel itu adalah Eisenhower. Jenderal Dwight Eisenhower ketika dia menjadi presiden tahun 1956 ketika Inggris dan Prancis mau mengambil kembali terusan Suez yang dinasionalisasi oleh Presiden almarhum Jamal Abdel Nasser. Waktu itu Eisenhower mengingatkan tidak boleh, karena itu milik Mesir, jangan macam-macam. Jadi dia yang berani sebenarnya, satu-satunya yang berani. Kalau saya suka mengatakan dalam perang 6 hari tahun 1967,
ketika itu kapal perang Amerika diserang oleh sebuah pesawat tempur, hampir 40 orang anggota Angkatan Laut Amerika tewas. Waktu itu Presiden Lyndon B. Johnson mengerahkan supaya dikejar itu pesawat yang melakukan pengeboman. Itu adalah pesawat Mesir. Ketika diketahui bahwa itu pesawat Israel, karena Israel ingin melakukan sesuatu untuk kemudian menimpakan sebuah itu kepada Mesir, ketika diketahui bahwa pesawat itu adalah pesawat Israel, Johnson bilang, udah jangan dikejar. Dia mengorbankan hampir 40 orang tentaranya. Dibunuh oleh pesawat tempur Israel. Dan dia bilang, jangan dikejar. Jadi maksudnya, jangan dianggap itu sebagai suatu kejahatan atau kesalahan. Ya begitulah patuhnya kepada Israel. Mau bilang apa? Iya. Baik Bang Noim, dari masalah itu kita beralih ke dalam negeri Bang Noim. Ketika kita bicara tentang suara yang menyuarakan terus kebenaran gitu ya, menentang ketidakadilan ataupun ketidakbenaran, ini Tempo edisi khusus 2024 Bang Noim mengangkat covernya dengan judul Mereka yang Tak Lelah Melawan. Di sini ditampilkan gambar atau foto-foto ya orang-orang yang di tahun 2024 ini judulnya itu melawan otoritarianisme yang berjubah demokrasi. Lebih khusus sih sebenarnya ini tokoh-tokoh yang menjadi oposisi di 2024 terhadap pemerintahan Jokowi ya. Dari mulai isu 3 periode, isu Minerba, isu lain-lain yang berani bersuara. Ada di sini gambar almarhum Faisal Basri, ada juga gambar-gambar seperti artis, komika, dan juga pejabat-pejabat yang berani menyuarakan di era pemerintahan Jokowi. Bagaimana Bang Noim melihat mereka yang tak lelah melawan ini dari akademisi, aktor, ataupun pejabat-pejabat itu sendiri gitu ya, mengkritisi kebijakan pemerintah ini selalu ada di negeri ini, namun mereka juga bukan tanpa intimidasi ya, intimidasi mereka selalu dapat. Bagaimana Bang melihat suara di negeri ini? Saya tidak melihat, saya cari tadi fotonya Rocky Gerung. Rocky Gerung nggak ada. Nggak ada, saya nggak tahu, barangkali saya yang salah ya, tapi ini menunjukkan bahwa dalam keadaan seperti apapun kita tahu, ketika misalnya almarhum Bung Karno, ketika almarhum Soeharto, Bung Karno itu kan pemimpin besar revolusi. Iya. Kemudian presiden seumur hidup dan lain sebagainya. Ketika ada ya usaha sudah ya, kalau baiklah Bung Karno itu mungkin karena lawannya Soeharto. Tetapi Soeharto itu kan boleh dikatakan, ingat kan, bahwa waktu itu Wiranto mau bentuk pasukan khusus dengan segala macam, tapi kalah oleh perjuangan. Mau tidak mau, kita harus mengakui pada waktu itu betapa besarnya sumbangan seorang Amin Rais yang sekarang ini selalu dilecehkan, dicemooh dan lain sebagainya. Jadi ada saja, tiap-tiap pada saat-saat itu muncul orang-orang. Sekarang ini banyak sekali muncul, tapi kan juga tidak berdaya. Kita tahu, Bung Angga, ketika tiba-tiba DPR mau melakukan revisi undang-undang KPK yang tidak termasuk dalam prolegnas, berapa ratus itu cendikiawan berbagai universitas meminta kepada Jokowi, jangan disahkan, jangan cuman orang tidak tahu bahwa itu barangkali adalah kehendak dari Jokowi sendiri supaya berada KPK itu di bawah kekuasaannya. Nah sekarang apa yang dilakukan? Dia rupanya telah 2 kali mengesahkan panitia. Itu tidak boleh, karena undang-undang mengatakan untuk dewan atau komisi yang kemudian akan memilih para calon KPK itu hanya boleh 1 kali seorang presiden, tidak boleh 2 kali dalam masa jabatannya. Ini dia 2 kali dia lakukan, dan tidak ada yang berani mengatakan sesuatu. Kenapa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Kenapa? Ini yang menyebabkan, mungkin dia melakukan penyanderaan terhadap berbagai orang. Kita lihat apa yang terjadi. Kadang-kadang kita lucu, kasihan tambah lucu. Erlangga terbirit-birit pergi ke Kejaksaan Agung, habis 5 hari saya menarik diri jadi anggota dari ketua Golkar dan lain sebagainya. Ini kan yang membuat kita merasa, aduh, di negeri saya ini bagaimana? Dalam bahasa Inggris, poor man, my country. Aduh, sayangnya macam orang miskin negeri saya ini. Begitu. Nah, ini menariknya masih ada orang-orang yang berani. Aneh bin ajaib, ya, bahwa orang yang paling membela Jokowi pada waktu itu, ya seorang kenalan saya, Gunawan Muhammad, menangis terseduh-sedan melihat itu. Saya sendiri dari sejak mula
ketika di Australia itu kawan-kawan yang punya S3 dari Monash, Universitas Monash, orang-orang pintar, mereka bilang, wah saya heran, Bung Nuim ini kok nggak mendukung Jokowi. Karena waktu itu ketika dia dipilih, saya diminta datang untuk berdoa, saya tidak mau, saya katakan aja lah berdoa. Karena dalam hati sudah tidak benar, karena orang yang mengaku sebagai minta kepada rakyat, saya minta mandat untuk jadi wali kota Solo, dikasih dia khianati. Saya minta mandat jadi gubernur Jakarta, dikasih dia khianati. Jadi saya merasa ini nggak benar, tidak benar. Tapi sekarang mereka tidak ada yang mau mengatakan sorry, ada saya terima. Dia mengatakan minta maaf ya bahwa kami waktu itu mencela Bang Nuim, Bung Nuim dan lain sebagainya karena tidak ya apa boleh buat, ini bukan kehebatan saya, ini hanya perasaan naluri saya. Tapi melihat orang-orang seperti orang-orang sipil yang melakukan perlawanan begitu hebat, yang dipelopori terus terang juga ini oleh Tempo, ini sangat hampir tidak masuk di akal, karena Tempo ini sangat dikagumi, sangat dianggap, sangat banyak orang yang punya kepercayaan. Jadi kita merasa alhamdulillah di tengah-tengah semua ini masih ada orang-orang yang berpikiran waras yang bisa melihat ya seterusnya. Nah, kalau orang kemudian mengatakan, ya ini sekarang ada sandra menyandra. Sekarang katanya Hasto Kristianto telah menyerahkan berbagai dokumen kepada Koni Bakri untuk dibawa. Saya bilang ini bahaya dong. Ini negara kita bagaimana? Artinya begini, kalau benar, saya tidak berpihak ke sana kemari ya. Kalau benar Hasto Kristianto mengaku punya barang bukti yang bisa menjerumuskan banyak orang termasuk pejabat tinggi, maka saya teringat barang siapa setelah diadakan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutan, menghancurkan, menghilangkan. Ini kenapa dia tidak bongkar sejak dahulu? Kenapa artinya dia melindungi. Ini tidak dibicarakan, orang tidak membicarakan. Saya heran. Orang yang menyimpan bukti itu bersyubhat. Artinya bersekongkol dengan orang yang melakukan kejahatan. Ketika kamu melihat kejahatan, ini yang dikatakan oleh Presiden Joe Biden, ya, ini yang orang yang tidak kita sukai karena tidak ada peri kemanusiaannya. Dia baru saja memaafkan, mengampuni anaknya itu, ya. Itu dia ketika dia berkampanye untuk menjadi presiden 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, dia mengutip apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kalau kamu melihat kejahatan, kamu cegah dengan tangan. Kalau tidak sanggup, dengan lidah. Kalau tidak sanggup, di dalam hati. Nah, ini bagaimana? Kenapa ini disembunyikan? Kenapa baru sekarang akan diterbitkan? Ini kan artinya bersyubhat. Tidak boleh kita melihat kejahatan, kita langsung melaporkan kejahatan itu. Apakah nanti itu jadi menyerahkan tanggung jawab itu kepada pihak penuntut, kepada kejaksaan, dan kepada hakim. Memang ada bin ajaib. Karena hakim kita juga lihat nih orang seperti Harvey Muiz, ada yang dikasih 6 tahun. Pernah beberapa waktu yang lalu juga dikatakan begitu. Ada seorang yang terkenal dia ini katanya dihukum ringan karena dia sudah pernah sebelumnya dihukum berat. Jadi sekarang kalau dia sudah pernah dihukum sebelumnya, sekarang dia melakukan lagi, dia tidak jera, tidak kapok, maka dia harus ditambah hukumannya. Oh bukan, malahan. Nah, itulah bedanya. Jadi kalau boleh saya tambahkan sedikit, Bung Angga. Di Australia ini, hakim itu umumnya adalah mantan pengacara. Orang bukan pengacara yang bagus begitu, yang penghasilnya bisa jutaan dolar setahun, dihubungi. Kamu mau jadi hakim? Nanti penghasilannya gajinya cuma paling $0,5 juta setahun. Jadi lebih kecil, tetapi prestisenya. Dia dapat mobil, dia dapat supir yang pakai seragam, dan kita tidak bisa membayangkan. Tidak bisa membayangkan di Australia ini seorang hakim yang korup. Itu nggak bisa. Nggak masuk di akal gitu. Tidak masuk di akal begitu. Karena mereka itu adalah mantan. Jadi bukan ada sekolah hakim, tidak. Tapi mereka itu sudah betul-betul malang melintang kata orang di bidang perhukuman sebagai pengacara. Mereka kemudian ditawari jabatan. Dihubungi, mau jadi hakim. Udah sekarang punya duit cukup kan sebagai pengacara, mau jadi hakim dengan gaji yang lebih rendah, tetapi dengan prestisenya sangat harkat, martabat, maruahnya sangat besar.
Mungkin itu perlu dipikirkan ke sana juga. Iya, di sana hakim bisa menjadi benteng terakhir keadilan gitu ya, ketika unsur-unsur yang lainnya bukan bisa, memang benteng terakhir peradilan. Di sini nggak bisa, Bang Noim. Di sini nggak bisa, hakimnya malah tersusupi juga gitu. Nah, itu dia, saya bilang mungkin kalau dia sekiranya orang seperti Hotman barangkali diangkat sebagai hakim, mungkin dia nggak mau ya, gajinya mungkin dia nggak mau. Jadi ya, karena Hotman ini pernah memberikan wawancara kepada seorang wartawan Australia. Ketika saya membacanya, saya geleng kepala. Masya Allah. Kenapa? Begini rupanya caranya dia memenangkan perkara. Ya sudah, karena tidak dipedulikan juga di Indonesia, ya sudah. Jadi ini yang seperti saya katakan, ketika orang ribut dengan Hasto Kristianto bahwa dia punya video ini itu lah. Ini nanti dia bisa diminta pertanggungjawaban. Karena apa? Ya, karena saya ingat waktu itu di perguruan tinggi ilmu kepolisian itu, ketika 4 orang anggota KPK mau salat di masjid atau dilanggar atau di musala, tidak diberikan kesempatan. Saya pikir di mana kualatnya ini? Apakah itu salah satu kualatnya atau bagaimana? Wallahu alam. Tapi kalau dia mengatakan bahwa sekarang dia punya bukti-bukti itu, tapi bukti-bukti itu sudah dia serahkan kepada Koni Bakri untuk dibawa ke Saint Petersburg di Rusia dan dinotariskan, nggak tahu apa maksudnya dinotariskan. Nah, ini bagaimana pertanggungjawabannya? Apakah ini dibolehkan oleh hukum? Kalau dia punya bukti, bukankah itu kewajiban dia sebagai seorang warga negara? Karena ada kan istilahnya citizens arrest, penangkapan yang dilakukan oleh seorang warga negara. Ketika dia melihat ada orang misalnya membunuh dan dia sanggup, dia bisa tangkap, itu kan kewajiban. Kecuali kalau memang polisi suka mengatakan jangan dilakukan apa-apa karena orang itu bersenjata dan lain sebagainya. Tapi seperti yang dikatakan oleh Joe Biden waktu dia berkampanye untuk menjadi presiden, menurut Rasulullah SAW, kalau kamu lihat kejahatan, cegah dengan tangan, kalau tidak sanggup dengan lidah, dan terakhir dengan perasaan. Nah, ini kemana ini sekarang? Ini barangkali nanti Hasto bisa dituntut lagi nih persoalan. Ada masalah baru buat dia. Alat bukti wacilaka lagi. Iya. Tapi emang banyak pihak gitu yang mengatakan, udah Hasto, buka-bukaan aja gitu. Ya mestinya, karena dia juga antara lain mengatakan begini. Dia juga akan katanya seperti kata Romli Guntur, bahwa dia juga punya bukti bagaimana getolnya pemerintah pada waktu itu di bawah pimpinan Jokowi mau mengkriminalisasi Anies Baswedan. Karena saya pernah mengatakan dan alhamdulillah ini rupanya disetujui oleh Yusuf Kala juga. Waktu itu dia pernah mengatakan, saya mengatakan kepada Radio Silaturahim bahwa apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan adalah dosa tidak berampun. Apa itu dosa tidak berampun? Wah, itu karena dia bisa mengalahkan Ahok. Padahal Jokowi sudah mengerahkan BIN dan semuanya itu, tak tahu menang ini. Nah, ini anehnya begini, kalau boleh saya tambahkan sedikit. Kemudian dengan kemenangan oleh Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta, dan kemudian dicari celah-celah untuk mengkriminalisasi dalam persoalan Formula E kalau saya tidak salah, tidak juga ketemu, berulang kali tidak juga ketemu. Nah, sekarang mulai dihajar dia, terutama oleh non-muslim ya. Oh, dia itu politik identitas. Dia di sini mengatakan apa yang identitas waktu dia datang ke Australia, diwawancarai oleh wartawan Australia. Apa yang itu? Memang Indonesia itu mayoritas muslim. Kalau mereka pilih saya, kata itu kan bukan ada persoalan apa-apa, itu adalah demokrasi, tapi tidak bisa. Tidak bisa. Jadi dalam hal ini sangat sedih kita melihat adanya satu diskriminasi terhadap seseorang, pertama karena dia muslim, kedua karena keturunan Yaman. Jadi selalu di orang Yaman, orang Yaman. Saya juga nggak ngerti. Padahal kalau kita jujur, Bung Angga, di antara yang pertama mengakui kemerdekaan kita setelah diproklamirkan oleh Bung Karno, itulah negara-negara Arab. Bahkan ketika itu juga yang banyak membantu di Jakarta untuk menampung Bung Karno yang kurang sehat dan lain-lain, itu juga orang Arab, keturunan Arab. Kok sekarang dibenci? Nah, ini ada yang mengatakan, wallahu alam, ini semua gara-gara Bung Tomo. Lah, saya bilang, kenapa Bung Tomo? Iya, karena beliau yang mengumandangkan bahwa kita sudah mendapatkan fatwa ini jihad fisabilillah untuk melawan Belanda. Nah, saya bilang itu kan bagus ya, tapi mungkin tidak semua orang
setuju kalau Belanda itu diusir, mungkin. Ya, terserahlah mau percaya atau tidak, itulah yang kenyataan yang terjadi sekarang ini. Jadi kita juga heran, kadang-kadang kita selalu menunjuk kepada yang benar, kita tuding yang benar, kita dukung yang salah. Ini tidak bisa. Kalau kamu melihat kejahatan, ubah, cegah dengan tangan. Tidak bisa harus dengan lidah, tidak bisa dalam hati. Dalam hati. Bang Noim, sebagai penutup ini, menuju ke 2025, ada sebuah tulisan, ada kado pahit lah dari pemerintah, dari mulai pajak naik, PPN naik 12% gitu ya. Lalu juga ada isu mengenai para koruptor yang akan diamankan oleh presiden gitu ya, dengan berbagai keistimewaannya. Bagaimana Bang Noim melihat ketika politikus masuk ke area pertempuran politik di negeri ini dalam mempertahankan kekuasaan, selalu rakyat yang dijadikan korban. Bagaimana di 2025 sebenarnya keberanian Prabowo ini untuk betul-betul menunjukkan perhatiannya terhadap rakyat? Nasihat apa nih kira-kira dari Bang Noim untuk para pejabat negeri ini? Iya, kan kesian juga kita melihat Prabowo. Ya, dia sudah disebut-sebut karena dia sudah pernah 2 kali dapat stroke dan lain sebagainya, dengan usia yang sudah dalam tanda kutip agak lanjut, dan dia membungkuk di depan Jokowi itu hampir ke pusatnya Pak Jokowi, saya lihat membungkuk. Jadi, waduh, saya bilang kesian amat. Dia sudah jadi presiden, tapi begitu sopan santunnya kepada mantan presiden, itu luar biasa. Itu barangkali tata krama gitu, mungkin ya, itu tata kromo gitu, mungkin. Enggak tahu lah saya apa itu. Cuman itu bisa memberikan kesan yang salah. Lalu orang melihat itu jenderal bintang 4 presiden di depan Pak Jokowi begitu. Nah, jadi kita melihat kenapa kepada Soekarno tidak demikian. Bahkan Soekarno itu setelah boleh dikatakan dijatuhkan oleh Soeharto, minta sarapan pagi aja tidak mendapatkan. Jadi kita melihat dalam hal ini, kalau dikatakan bahwa rakyat kita itu IQ-nya cuman 78 dan lain sebagainya, kesian juga. Kesian. Karena ketidakberesan itu kita lihat ya, barangkali Bung Angga ingat ketika Menteri Sosial yang tertangkap, Menteri Sosialnya Jokowi dari PDIP, ketika tertangkap dan dia dijatuh karena soal bansos itu miliar, dan dia dihukum dalam tanda kutip agak ringan oleh hakim. Alasan hakim, karena dia sudah dicela oleh masyarakat. Jadi kasihan juga. Ini seperti yang hakim itu mengatakan, atau jaksa yang mengatakan tuntutannya itu lebih ringan kali ini karena dia sudah pernah dihukum. Ya, tidak dong. Jadi artinya dimanjakan. Kalau kamu bersalah, kamu akan dimanjakan. Nah, ini yang harus kita koreksi. Tapi bagaimana kita meyakinkan rakyat kita bahwa mereka itu harus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana? Karena dikatakan, saya ingat pernah ada Jokowi mengatakan, Bu, jangan dicampur aduk agama dengan politik lah. Gak bisa Pak Jokowi. Agama Islam itu merupakan pedoman hidup, bimbingan hidup di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kuntum khaira ummati ukhrijat linnas. Kamu adalah masyarakat terbaik di antara manusia. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu menyuruh orang berbuat baik. Di mana? Di dunia. Melarang orang berbuat jahat. Di mana? Di dunia. Nanti yang ketiga, wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Itu urusan akhirat. Berkat kamu beriman itu, kamu amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang penting untuk ditegakkan, karena kita di dunia ini perlu bimbingan, dan bimbingan itu amar ma'ruf nahi mungkar. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adil. Ketika menghukum di antara manusia, hukum dengan adil. Jangan sampai kebencian kamu membuat kamu menyimpang dari keadilan. Ini ajaran Islam. Kalau tidak, sudah bosan orang dengarnya. Kenapa dipajang di gerbang pintu masuk Fakultas Hukum universitas tertua dan terbaik di Amerika Serikat, Harvard, itu dikutip An-Nisa 135. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusihim. Wahai orang-orang yang beriman dalam persoalan qisti, artinya keadilan, bahkan terhadap diri kamu. Kamu harus memberikan keterangan yang bisa memberatkan diri kamu. Nah, memberatkan kedua orang tua kamu, padahal di telapak kaki ibu kamu adalah surga. Begitu. Kok dibilang jangan dicampur aduk? Nah, ini setelah orang menerima tidak bisa dicampur aduk, padahal ini sudah terbukti. Sudah terbukti pernah dipraktekkan, ya, di hukum-hukum ini dijalankan.
Tapi dianggap jangan dibawa-bawa itu. Kenapa? Ya itu terlalu memberati. Karena syariah itu dikatakan oleh beberapa penulis, syariah itu sangat memberati penguasa dan menguntungkan rakyat. Makanya tidak begitu disukai. Nah ini yang kita perlu pikirkan kembali. Iya. Itu ya pelajaran yang harus kita ambil ya Bang Nuim ya. Iya. Itu. Jadi kalau dibilangkan amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf itu menyuruh berbuat baik itu di dunia, melarang berbuat jahat itu di dunia, jangan di akhirat. Itu urusan Allah SWT. Iya. Bukan lagi urusan manusia. Baru yang ketiga, wa tu'minu billah, dan kamu beriman kepada Allah. Cobalah pikirkan. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas. Kamu yang terbaik di antara manusia. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Bang Angga kan suruh orang berbuat baik, mencegah orang, melarang orang berbuat jahat, dan beriman kepada Allah itu ketiga, nanti di akhirat. Betul. Urusan di sini tuh amar ma'ruf nahi mungkar, itu bagian dari kehidupan. Nah ini kalau dikatakan tidak bisa dipakai ini, ya udah terimalah apa yang terjadi. Baik Bang Nuim, luar biasa ini dialognya di pagi hari ini. Terima kasih Bang Nuim. Kita jumpa lagi insya Allah tahun depan ya. Semoga Bang Nuim selalu sehat. Ya? Setahun lagi. 1 tahun lagi kita baru jumpa. Insya Allah. Baru jumpa. 1 tahun lagi. Jadi di 2024 kita jumpa tahun 2025. Tanggalan di Melbourne sama ya di sana ya. Artinya Senin depan ya. Insya Allah. Senin depan insya Allah. Semoga Bang Nuim selalu sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.